Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Seperti apa penjelasan lengkapnya? Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, kita semua tahu bukan apa itu cerpen? Ya, betul. Cerpen adalah cerita pendek. Secara definisi, cerpen adalah cerita yang mengisahkan tentang satu tokoh saja dalam satu kisah. Nah, di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa cerpen maksimal terdiri atas 5.000 kata. Apakah kita pernah menghitung kata di dalam cerpen? Tentu jawabannya tidak ya. Nah, untuk penjelasan berikutnya, mari kita simak selanjutnya. Nah, pada slide ini kita mulai masuk pada kegiatan inti kita, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen adalah norma yang berlaku pada masyarakat. Nah, seperti apa caranya kita menganalisis nilai-nilai dalam cerpen? Bisa kita simak slide selanjutnya. Nah, seperti apa cara mengidentifikasi atau menganalisis nilai-nilai dalam cerpen? Ada 5 caranya. Yang pertama, yaitu melalui ucapan tokoh. Yang kedua, melalui jalan pikiran tokoh. Yang ketiga, melalui perilaku tokoh. Yang keempat, melalui perasaan tokoh. Dan yang kelima, melalui latar belakang pengarang. Dari kelima-limanya, yang mayoritas bisa kita gunakan adalah melalui tokohnya langsung, karena terkadang kita tidak tahu latar belakang si pengarang. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Pada slide ini kita akan mencoba untuk menganalisis karakter tokoh cerpen. Kita tahu bahwa karakter tokoh itu dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Kalian semua sudah tahu bukan apa tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang selalu digambarkan dengan sifat-sifat yang baik. Kebalikannya, tokoh antagonis adalah tokoh yang selalu digambarkan dengan sifat-sifat yang jahat atau buruk, biasanya seperti itu. Dan tokoh tritagonis adalah tokoh yang selalu menjadi penengah adanya konflik yang terjadi antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa mayoritas kita bisa menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerpen melalui tokohnya langsung. Tetapi jika kita tahu bagaimana latar belakang pengarangnya, kita bisa menganalisis dari 4 hal. Yang pertama adalah ekonominya, yang kedua situasi politik saat cerpen itu dibuat atau dikarang, yang ketiga adalah agama si pengarang, dan yang keempat adalah budaya si pengarang. Nah, di samping saya, ini adalah klasifikasi atau jenis-jenis nilai kehidupan dalam cerita pendek. Setidaknya dalam pertemuan kita kali ini kita belajar 5 nilai kehidupan dalam cerita pendek. Apa saja itu? Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral ini selalu berkaitan dengan budi pekerti atau tingkah laku manusia. Yang kedua adalah nilai sosial yang selalu berkaitan dengan hubungan manusia dengan masyarakat. Yang ketiga adalah nilai religius yang selalu berkaitan dengan kepercayaan atau ajaran yang berlaku pada agama. Yang keempat adalah nilai budaya yang selalu berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Dan yang kelima adalah nilai pendidikan yang selalu berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari baik ke buruk. Nah, pada slide ini kita menjelaskan tentang contoh nilai moral. Bisa kita bacakan kutipan cerita pendeknya.
Nah, pada kutipan cerita pendek ini mengisahkan tentang tokoh yang memiliki kebiasaan untuk pilih-pilih teman. Nah, ini adalah contoh dari nilai moral. Pada kutipan cerpen ini dikatakan bahwa apalagi dengan otakku yang pandai, semakin banyak teman yang menyukaiku, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa tokoh ini itu adalah tokoh yang memiliki karakter pilih-pilih teman. Oke. Pada contoh kutipan cerpen selanjutnya, ini adalah analisis tentang contoh nilai sosial. Pada kutipan cerita pendek ini diceritakan bahwa ada situasi di mana seseorang ketika menumpang kendaraan umum lalu bertemu dengan orang yang lebih tua tetapi tidak mendapatkan tempat duduk. Di sini pada cerita ini digambarkan bahwa tokoh tersebut memberikan tempat duduk bagi orang yang lebih tua. Nah, ini adalah analisis nilai sosial. Pada kutipan cerpen selanjutnya, pada kutipan ini tentunya ini termasuk ke dalam nilai religius. Mengapa termasuk ke dalam nilai religius? Karena pada kutipan cerpen ini diceritakan tentang tokoh yang tidak peduli untuk menutup auratnya. Nah, ini adalah contoh dari analisis nilai religius. Pada slide selanjutnya, ini adalah analisis tentang nilai budaya. Mengapa kutipan cerpen ini dianalisis sebagai nilai budaya? Karena pada kutipan cerpen ini diceritakan bahwa tokoh tersebut berjanji akan melanjutkan tari jaipong, ya, seperti itu. Nah, ini sangat terlihat sekali sebagai analisis nilai budaya. Dan yang terakhir, ini adalah analisis nilai pendidikan. Mengapa kutipan cerpen ini dianalisis sebagai nilai pendidikan? Karena pada kutipan cerpen tersebut diceritakan bahwa ada sebuah kisah keluarga yang tidak ingin anaknya hanya menjadi seorang nelayan, sehingga orang tua keluarga tersebut berinisiatif atau memutuskan bahwa anak tersebut harus melanjutkan pendidikan supaya tidak lagi menjadi seorang nelayan. Dan pada kutipan cerpen yang terakhir ini adalah analisis tentang nilai pendidikan. Kenapa pada kutipan cerpen ini dianalisis sebagai nilai pendidikan? Karena di dalamnya terdapat situasi di mana sebuah keluarga tidak ingin anaknya menjadi atau bernasib sama seperti bapak dan ibunya yang hanya menjadi seorang nelayan, sehingga keluarga tersebut memutuskan pada si anak untuk melanjutkan pendidikannya dan tidak menjadi seorang nelayan. Nah, itulah tadi caranya kita mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Bagaimanapun juga nilai-nilai kehidupan dalam cerpen tidak terbatas pada 5 nilai saja, tetapi ada lebih. Ada nilai politik, ada nilai historis yang tidak dijelaskan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kalian semua bisa tahu bagaimana caranya menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Terima kasih dan jaga kesehatan selalu dan tetap di rumah. Terima kasih. Dah.